Kita lihat apa yang kau bawa untukku. Wah, aku dapat banyak serat hari ini. Hai Putra dan Robo, saya pikir udara sebagian besar terdiri dari oksigen, tapi teman saya bilang bahwa sebagian besarnya adalah nitrogen. Siapa yang benar? Ya, kamu dapat menemukan keduanya di atmosfer, tapi oksigen hanya 20%-nya saja, sementara nitrogen menyumbang 78%. Hei, kita butuh nitrogen sama banyaknya dengan oksigen. Dia adalah komponen kunci dari DNA. Dan semua protein yang menyusun blok sel. Tidak seperti oksigen, kita tidak bisa hanya menghirup nitrogen dan langsung bekerja di tubuh kita. Kita butuh nitrogen dalam bentuk yang berbeda, dan kita mendapatkannya dari makanan. Itu semua adalah bagian dari proses yang disebut siklus nitrogen. Lihatlah, nitrogen terus bergerak dalam lingkaran besar dari udara ke tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia, dan kembali lagi. Pertama, nitrogen dari atmosfer jatuh ke tanah berkat presipitasi salju, hujan, hujan es, dan hal semacam itu. Begitu berada di tanah, nitrogen bersinggungan dengan bakteri khusus. Bakteri ini hidup pada akar tumbuhan dalam hubungan yang saling menguntungkan. Tumbuhan memberi bakteri rumah yang nyaman, dan bakteri mari kita lihat lebih dekat. Bakteri menempel pada molekul nitrogen, memecahnya menjadi dua atom terpisah, menggabungkan masing-masing dengan hidrogen untuk membentuk senyawa yang disebut amonia. Dengan itu, gas nitrogen telah difiksasi, dilekatkan pada elemen lain untuk membentuk senyawa yang dapat digunakan sel. Benar, proses itu disebut fiksasi nitrogen. Nah, sebenarnya amonia itu sendiri cukup beracun, jadi sebelum bisa digunakan harus diubah dulu jadi sesuatu yang lain. Untuk itu, jenis bakteri yang berbeda menangkap setiap molekul amonia dan menggabungkannya dengan oksigen. Tahap ini disebut nitrifikasi. Dan ini menciptakan senyawa yang dapat diserap tumbuhan dengan aman ke akar. Tumbuhan menggunakan senyawa ini untuk membangun protein. Hewan mendapat asupan nitrogen dengan memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Iya, tidak, nitrogen tidak tinggal bersama kita selamanya karena kita kan mengeluarkan limbah. Dan ketika tumbuhan dan hewan mati, tubuh mereka membusuk. Protein dan senyawa nitrogen lain di dalamnya kembali ke tanah. Terus bakteri ketiga memecah zat ini kembali menjadi amonia. Proses ini disebut amonifikasi. Amonia baru ini dapat langsung kembali ke langkah nitrifikasi. Ya, tumbuhan tidak menyerap semua substansi yang dibuat pada langkah ini. Zat tersangkut oleh bakteri keempat. Bakteri ini mencuri atom oksigen dari senyawa yang meninggalkan gas nitrogen biasa sebagai produk sampingan. Ini adalah efek kebalikan dari nitrifikasi. Jadi, kita menyebutnya proses denitrifikasi. Sisa nitrogen bebas untuk kembali ke atmosfer, menyelesaikan siklus nitrogen. Ya, aktivitas manusia bisa berdampak besar pada siklus nitrogen. Pupuk, asap, dan limbah pabrik, belum lagi kotoran hewan ternak, semuanya menambah jutaan ton nitrogen ekstra ke lingkungan, yang membuat siklus nitrogen tidak seimbang, menyebabkan hilangnya oksigen di danau dan sungai, tanah yang tidak akan tumbuh apa-apa, dan hujan asam atau tercemar. Jika kita ingin menjaga siklus nitrogen, kita harus melindungi lingkungan kita. Menggunakan sumber energi alternatif itu sangat membantu. Begitu pula dengan mengurangi penggunaan pupuk buatan dan membersihkan ternak kita dengan benar. Iya, aku pikir itu permulaan yang bagus.